Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, untuk hari ini kita akan belajar pelajaran baru. Tapi sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu. Kalau yang belum makan, silakan makan dulu. Oke, pelajaran kita hari ini adalah tentang invitation letter. Nah, kalian pasti udah pernah mendengar atau udah pernah belajar dulu di waktu SMP ya. Karena pelajaran ini sudah sering banget dipelajarin. Artinya kalian setidaknya pernah atau ingat tentang apa itu invitation letter. Oke. Di dalam pembahasan kali ini nanti akan dibahas yaitu meaning dari invitation letter, kemudian kind of invitation letter, structure text, example, kemudian exercise. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah tentang meaning. Apa sih yang dimaksud dengan invitation letter? Invitation letter itu adalah permintaan formal untuk individu kehadiran atau hadir untuk acara, makan malam, perayaan, atau kesempatan formal. Surat undangan sering didistribusikan untuk pernikahan, upacara pensiun, wisuda perayaan, ulang tahun, pesta ulang tahun, dan galas formal di masyarakat berupa surat yang dikirim dari pengiriman kepada penerima surat. Jadi, maksudnya ini adalah invitation letter itu adalah surat undangan itu adalah sebuah surat yang bertujuan untuk mengundang atau mengajak seseorang untuk hadir di acara yang sedang kita buat. Untuk mereka berpartisipasi atau ikut atau boleh dikatakan join di acara yang sedang kita buat atau yang sedang kita rayakan. Oke, lanjut. Nah, invitation itu ada dua jenis, yaitu jenis formal invitation dan informal invitation. Nah, jenis invitation ini adalah untuk yang formal invitation ya, jenis invitation ini adalah surat undangan dalam konteks resmi. Jadi invitation letter ini mempunyai format baku yang harus kita gunakan saat membuat surat undangan formal atau formal invitation letter. Sorry, di situ ada typo sedikit ya. Adapun beberapa contoh formal invitation letter atau surat undangan resmi yaitu seperti surat undangan pernikahan, surat undangan wisuda, dan masih banyak jenis undangan yang resmi lainnya. Oke. Kalau informal invitation adalah berbeda dengan formal invitation. Sorry, di situ ada typo lagi. Informal invitation itu adalah digunakan dalam konteks yang tidak resmi atau konteks formal atau resmi tetapi acaranya tidak maksudnya acaranya tidak terlalu eee, tidak terlalu tersusun seperti, pernikahan atau wisuda. Nah, di sini digunakan dalam konteks yang tidak resmi, artinya suratnya resmi tapi konteks acaranya tidak terlalu resmi. Jadi tidak jarang surat undangan ini hanya disampaikan melalui pesan singkat atau memo singkat kepada penerima. Adapun beberapa contoh informal invitation letter adalah seperti undangan pesta, undangan ulang tahun, undangan makan malam, dan beberapa undangan tidak resmi lainnya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini ada structure text. Kalau kalian ingin membuat sebuah invitation letter, itu biasanya ada bagian-bagian atau ada struktur kalimat yang harus kalian buat atau bagaimana cara kalian menulisnya.
Yang pasti di dalam teks tersebut selalu ada struktur teks baku yang harus dibuat. Oke, yang pertama adalah invitee. Invitee itu adalah siapa orang yang diundang. Jadi kalian harus biasanya siapa orang yang diundang itu nanti akan dituliskan di amplop surat. Di situ akan kalian tulis surat itu ditujukan kepada siapa. Oke, kemudian nomor 2 atau number 2 ada body of invitation. Di sini adalah isi undangan. Jadi isi undangan biasanya berupa hal seperti occasion, day or date, time, place. Oke, kalau occasion itu adalah undangan ini dibuat untuk apa. Jadi kalau kalian membuat sebuah undangan, pasti kalian memberitahukan di dalam undangan itu, undangan ini untuk apa, atau undangan itu untuk sebuah pesta apa, atau untuk perayaan apa. Kemudian nanti ada day or date. Nanti di situ adalah hari dan tanggal. Jadi kalian kalau mengundang orang harus menyertakan hari dan tanggal. Karena kalau nggak dibuat hari dan tanggalnya, nanti orang yang diundang bingung mau kapan datang. Masa kalian pesta tiap hari, ya kan? Nah, kemudian ada time. Time-nya nanti waktu dari pesta tersebut. Kemudian ada place. Place itu adalah tempat di mana kalian mengadakan acara tersebut atau di mana tempat kalian mengundang orang untuk datang. Nah, nanti kalau misalnya kalian lupa menaruh place acara atau tempat acara kan nggak lucu kalau si yang diundang tiba-tiba datang ke rumah kamu padahal acaranya di restoran. Oke, kemudian yang terakhir adalah inviter, yaitu siapa yang mengundang. Nanti kalau misalnya kamu lupa menaruh nama kamu di situ, yang diundang bingung, ini undangan siapa ya? Kok nggak ada namanya? Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam invitation letter itu biasanya ada beberapa kata yang sering digunakan atau beberapa frasakata yang sering digunakan. Di sini ada contohnya, I invite you to come. I invite you to join. Would you like to come? Would you like to join us? I would like to invite you. Request the present of. Nah, jadi inti dari beberapa kata ini, nanti kamu boleh pilih yang mana aja. Tapi inti dari perkataan dari beberapa kata di sini atau beberapa ungkapan di sini itu adalah mengundang seseorang untuk datang ke acara yang kita laksanakan. Misalnya I invite you to come. Saya mengundang kamu untuk datang. Jadi kita boleh menggunakan beberapa kata ini, pilih salah satu ya maksudnya. Boleh pilih salah satu dari kata-kata yang ini untuk mengungkapkan atau mengajak seseorang atau mengharapkan kehadiran seseorang hadir di acara kita. Oke, lanjut ya. Ibu harap kalian paham. Semoga paham. Oke. Di sini ada example. Contoh dari invitation letter. Di sini ada atau tujuannya ada invitee-nya kepada si Reva. Kemudian yang di bawah itu ada body of invitation letter. Nah, di sini ada tujuannya, occasion-nya. Would you like to come to my parents' wedding party? Occasion-nya apa? Tujuan dari undangan itu apa? Tujuannya di sini adalah my parents' wedding anniversary. Kemudian day and date-nya Sunday 11 March 2016. Kemudian time 7 p.m. Place at my house. Kemudian ada pengharapan. Kamu boleh nanti menambahkan pengharapan di akhir body of invitation letter. Pengharapannya itu misalnya contohnya di sini, no meaning without your coming. Kemudian
Your best friend boy. Jadi di situ ada yang terakhir adalah siapa yang mengundang. Oke, semoga paham ya dengan penjelasannya. Kalau misalnya tidak paham, silakan diulang kembali dari awal penjelasannya, kemudian diperhatikan secara seksama. Kalau misalnya memang masih tidak paham juga, silakan bertanya atau boleh mencari di Google. Banyak kok penjelasannya. Oke, selanjutnya exercise. Please make an invitation letter about your wedding. Make a brief invitation so everyone can join your party. And then submit your task in Google Classroom. Jadi di sini tugas kalian adalah silahkan membuat undangan. Undangannya adalah tentang pernikahan kamu. Ceritanya pernikahan kamu. Jadi silahkan buat eh, undangan yang jelas sekali untuk orang yang kalian undang, kemudian nanti kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Oh my God.